Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tayangan ini merupakan lanjutan dari sesi pertama yang telah saya buat mengenai hasil pelatihan yang diadakan oleh Seamo Seamolek, yaitu pelatihan mengenai game edukasi berbasis G-Develop ya. Nah, pada sesi pertama sudah saya jelaskan bagaimana menambahkan beberapa objek di objek editor ini. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana menambahkan objek player, rumput, kemudian angka 1 sampai angka 4 ya. Nah, di sini sudah saya tambahkan sampai angka 10. Kemudian juga ada objek skor dan info. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana eventnya ya, atau kegiatan dari objek tersebut. Oke, kita klik di event seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan di sini di add an event. Di sini ada dua hal. Jadi yang pertama mengenai kondisi dari objek tersebut dan bagaimana aksinya. Oke, yang pertama kali kondisinya saya buat kosong dan aksinya saya tambahkan di sini adalah ini di center the camera on an object ya. Jadi maksudnya nanti playernya ya, maksudnya di sini nanti objek itu bergerak ya, sepanjang pergerakannya itu maka akan diikuti oleh kamera, atau kamera ini akan mengikuti pergerakan dari objek atau playernya ya. Jadi sepanjang playernya itu bergerak, maka kamera akan selalu mengikuti atau menyorotnya. Oke, yang berikutnya saya tambahkan pergerakan dari objeknya. Sini saya tambahkan kondisinya adalah di platform behavior. Oke, saya ambil di sini adalah di moving. Jadi perpindahannya kita tekan dulu di player, kita choose. Oke, klik di sini. Oke ya. Oke, tadi belum ya, kita tambahkan di sini tadi. Oke, tadi. Nah, ketika di sini kondisinya ketika player bergerak, maka aksinya bagaimana? Nah, aksinya di sini saya tambahkan animasinya dan gambarnya terjadi perubahan. Nah, kita buat di sini gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti ketika objeknya bergerak, maka di sini kondisinya bergerak ya, nanti objeknya akan melakukan pergerakan animasi ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini eventnya masih playernya bergerak. Caranya ya, kita biar mudah, kita copy, kita paste saja. Tapi di sini playernya akan kita buat berhenti ya. Jadi kita buat oke dulu di sini. Oke, sama ini juga aksinya kita copy. Nah, oke, bedanya ini nanti ini adalah animasi dari player yang pertama tadi ya, berarti yang running tadi dia akan berjalan, berlari. Nah, di sini adalah animasi yang berdiri atau diam ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan lagi kondisi dari player yang melompat ya, yang loncat, berarti jumping. Saya buat kondisinya dulu. Oke, sama seperti itu. Nah, sama ya, jadi kita copy saja. Di sini kita copy. Nah, jadi juga mengalami pergerakan. Nah, tinggal di sini kita ganti. Di sini yang jumping adalah animasi yang kedua. Oke, seperti itu. Kita copy lagi, kita tambahkan dulu eventnya, kita copy saja biar cepat. Oke,
Nah, ini kita tinggal ganti. Sekarang kita ganti dengan paling ya yang terjatuh. Nah, oke, sama ini juga kita copy lagi. Seperti itu, kita copy. Oh, kalau tidak bisa ya kita tambahkan saja di sini. Oke. Oke, kemudian ini karena terjatuh tadi adalah animasi ketiga, kita ganti di sini 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika nanti terjatuh, nah pasti objek itu akan berdiri di atas tanah atau di atas rumput tadi ya. Jadi di atas pijakan. Nah, kita buat di sini kondisinya, kita tambahkan lagi. Kita copy dulu, kita tambahkan. Oke, di sini the floor ya. On is on floor, seperti ini kita tambahkan. Jadi kondisinya dia berpijak. Nah, aksinya bagaimana? Di sini kita buat di variabelnya, di global variable. Nah, di sini kalau kebetulan di sini karena sudah ada, misalkan di sini belum ada variabelnya, Bapak dan Ibu bisa menambahkan ya. Misalnya gini. Ditambahkan sini ya, di sini ada penambahan variabel, kita klik, kita ganti, nanti di sini kita tulis jumping karena yang berpijak aksinya itu adalah ketika berpijak ketika melompat dia objeknya akan berpijak ya. Nah, seperti ini. Oke, kita buat dulu. Nah, jadi artinya ketika terjatuh maka objek itu akan berpijak di tanah atau di rumput. Nah, jadi aksinya ini ya, jadi setelah dia melompat dia akan berpijak seperti itu. Oke, itu adalah pergerakan dari objeknya. Kita lihat dulu ya di sini di skin. Nah, kita bisa lihat di sini ketika dia berjalan, kemudian ini ketika dia melompat. Nah, seperti itu. Nah, tapi ketika di sini ada permasalahan ketika dia mau mundur, mau berbalik, mau berbelok ke sebelah kiri, dia tidak bisa berbelok, tapi dia mundur ya. Jadi kita buat tidak seperti itu, tapi dia benar-benar berbalik. Oke, caranya adalah kita tambahkan di sini eventnya. Oke, eventnya kita tambahkan adalah di keywordnya ya, di keywordnya di key preset. Kita klik di sini. Nah, kita klik di laptop kita tombol kanan ya, backspace kanan seperti itu. Nah, oke. Nah, ketika dia, jadi kondisinya ketika keyboardnya itu kita klik arahnya ke sebelah kanan, maka aksinya bagaimana? Nah, kita lihat aksinya seperti ini. Tambahkan, kita buat di di sini. Tunggu. Oh, bukannya di di efek ya. Di efeknya ini kita buat di horizontal. Jadi ketika dia berjalan ke kanan ya, di horizontal. Nah, kita buat playernya ini bergerak terus. Nah, kita buat no ya. Jadi maksudnya dia tidak ke kanan tapi nanti dia ke kiri. Oke, seperti itu.
Nah, tinggal kita buat yang ke kirinya. Kita tambahkan lagi add and eventnya. Kita klik, kita copy aja biar cepat. Seperti itu. Tinggal ini kita ganti seperti ini, kita tekan di keyboardnya sebelah kiri ya. Oke, nah kita oke. Ini kita ganti juga, kita copy ke sini, paste. Oke, kalau nggak bisa kita bisa ya. Jadi ini kita ganti dengan yes. Ya, jadi artinya di sini ketika tombol di keyboard ini kita klik tanda panah kanan, dia akan aksinya berhenti atau tidak melakukan ya, no. Tapi ketika kita klik di keyboardnya itu arah panah ke kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Oke, kita lihat dulu di scan-nya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan berjalan. Nah, jadi beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi dia mundur, kalau ini dia berbalik ke kanan. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membuat keadaan atau kondisi di mana nanti player ini akan bertabrakan atau akan menghilangkan angka-angka ini ya. Nah, caranya kita buat di sini caranya. Oke, kita tambahkan dulu. Kita tambahkan di sini eventnya. Seperti itu, kita tambahkan di kita buat dulu di sini, kita ketik collision ya. Menghilangkan. Oke, seperti itu. Nah, kita buat yang dihilangkan yang bertabrakan adalah antara player kemudian dengan angka 1. Oke, seperti itu. Oke, nah ketika dia bertabrakan, jadi kondisinya ketika dia bertabrakan, nah aksinya bagaimana? Aksinya berarti objeknya ini nanti akan hilang ya, akan delete. Yang hilang adalah ya angka 1. Oke, kita choose. Oke, nah kita coba dulu. Kita coba dulu di projectnya ini, di preview ya. Oke, kita lihat. Nah, hilang ya. Sekarang kita buat nah angka 2 belum hilang ya. Nah, angka 3 juga belum hilang. Kenapa? Ya karena tadi belum ditambahkan eventnya ya. Oke, kita tambahkan di sini untuk angka 2, 3 dan terusnya. Caranya kita tinggal copy saja. Seperti itu, kita paste. Oke, ini salah ya. Oke, berarti ini kita tambahkan dulu eventnya seperti ini. Oke, jadi ini kita tinggal copy. Jadi ini 2, nanti angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti kurang 1 ya. Kita tambahkan lagi, ini berarti 10. Oke, jadi ini kita tinggal ganti aja di sini. Ya, ini berarti angka 2. Maaf. Oke, ini angka 2. Kemudian kita buat lagi di sini angka 3. Yang kita buat. Kemudian ini angka 4. Kemudian ini angka 5. Ini angka 6. Oke, ini angka 7. Angka 8.
belum berubah ya. Ini langkah 8. Oke,